Memang kalau kita lihat, apakah memang kita harusnya masuk ke risky assets dan apakah yang direfleksikan oleh, IHSG ini sudah, sesuai dengan perkiraan, jawaban singkatnya, iya gitu ya. Walaupun tentunya kalau dalam memasuki risky asset ini, kami tetap menyesuaikan dengan objektif dan mandat dari masing-masing funds atau investor. Nah, mengenai outlook, seperti kita lihat tadi juga disebutkan bahwa minggu pertama di 2021 ini kinerjanya cukup baik dan pada kuartal keempat kemarin juga naiknya cukup kencang ya, 23% quarter on quarter. Memang pada waktu akhir tahun 2020 kemarin kami juga tetap melihat bahwa prospek untuk 2021 ini masih cukup baik untuk risky assets seperti saham di emerging market secara umum dan juga khususnya di Indonesia gitu ya. Nah, memang ada beberapa faktor yang menurut kami dapat menjadi driver untuk pasar saham untuk dapat sustain rally-nya di tahun 2021 ini. Secara global memang kita tetap melihat kebijakan suku bunga rendah dan juga likuiditas global yang membanjir ini bisa disustain oleh berbagai bank sentral di dunia dan diharapkan akan bisa tetap berlangsung di 2021. Kemudian juga outlook dari pelemahan mata uang US dollar sendiri gitu ya, dan memang ini juga terkait dengan beberapa skenario yang belakangan ini cukup positif, termasuk juga yang kita lihat kemarin adanya blue sweep dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Nah, ini dengan adanya kondisi demikian, yang bisa kita harapkan adalah nanti kebijakan stimulusnya juga akan semakin berlanjut dan bisa confirm semakin angkanya itu cukup besar, sehingga yang bisa kita perkirakan juga adalah pelemahan US dollar ini masih akan tetap trennya berlanjut minimal di satu dan 2 kuartal ke depan. Dan yang ketiga yang kita lihat juga tentunya adalah ekspektasi atas pemulihan ekonomi dari resesi global akibat pandemik tahun lalu, terutama dengan progres dari vaksin yang menurut kami adalah menjadi cukup game changer ya dari outlook pemulihan ini pada kuartal keempat kemarin. Nah, khususnya untuk Indonesia dan IHSG, faktor-faktor di atas tadi tentu akan berpeluang untuk mendorong inflow kembali ke risky assets seperti equity di emerging market dan khususnya Indonesia. Nah, realnya itu seperti apa gitu ya, Indonesia akan kedapatan aliran dana atau tidak gitu ya. Menurut kami juga prospeknya cukup baik gitu ya, cukup promising. Kita biasanya melihat 3 hal, yaitu stabilitasnya, prospek dari growth-nya, dan yang ketiga apakah ada peluang untuk dari growth ini bisa dipertahankan ke depannya, di-sustain gitu ya. Dan sebetulnya kita punya beberapa resep gitu ya, beberapa driver yang juga tahun ini ternyata cukup baik. Yang pertama dari sisi stabilitas, kita lihat bahwa low interest rate environment ini juga cukup menjaga kestabilan dari rupiah sendiri gitu ya. Bahkan ini kan cenderung trennya belakangan ini sedikit menguat dan ini memang sedikit banyak juga benefiting dari US dollarnya yang melemah. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi growth-nya, meskipun memang angkanya masih belum terlalu confirm, masih sedikit gradual improvement, tapi kalau kita lihat pemulihan ekonominya juga akan terus berjalan. Pertama, sama dengan yang terjadi di pasar global atau ekonomi lain, bahwa program vaksinasinya juga kita mulai menjalankan. Ini nanti dampaknya yang paling besar adalah kalau kita melihat di sisi consumer confidence gitu ya, karena kalau consumer sudah balik confidence dan bisa spending, ini yang akan mendrive ekonomi.